Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Perkenalkan, saya Muhammad Tarmizi Junaid dari Universitas Borneo Tarakan. Saya merupakan salah satu dari peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil di Puslatbang KDOD LAN Samarinda. Kali ini saya ingin mereview sedikit tentang kegiatan harian yang dimana ada sebuah materi yang dibawakan oleh Bapak Dr. Ahmad Suparman yang merupakan hal yang sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut, yakni tentang isu-isu kontemporer saat ini, yang dimana ada 3 hal yang dibahas oleh pemateri, yakni yang pertama adalah revolusi industri 4.0, yang dimana ini merupakan hal yang mau tidak mau harus kita terima dan harus kita jalankan. Karena apabila kita tidak melakukan hal ini, berarti kita tidak terbuka untuk sebuah perubahan. Dimana ketika kita ingin maju, ketika kita ingin yang lebih baik dari sebelumnya, kita harus berubah. Yang kedua, yakni adanya tindakan radikalisme dan terorisme. Terlebih lagi, yang kita ingin kaji adalah adanya keterlibatan oknum-oknum ASN yang dimana mereka mengikuti paham-paham radikalisme. Kemudian yang ketiga, ada penyalahgunaan narkoba. Tentunya kita di wilayah perbatasan sangat rentan sekali terlibat dari penyalahgunaan barang narkoba ini yang merupakan barang haram ini. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yakni materi revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 ini bermula ketika munculnya sebuah ide-ide, munculnya sebuah penemuan-penemuan dari bangsa-bangsa Eropa sana yang menemukan ada jaringan yang baru, ada yang namanya big data. Ini merupakan hal yang mutlak, adalah hal yang harus kita ikuti. Karena ketika kita tidak ikut, maka kita tidak akan mengalami kemajuan. Apalagi terlebih kita sebagai seorang aparatur sipil negara adalah memiliki tanggung jawab yang besar untuk bagaimana ikut serta dalam memajukan bangsa ini. Terlebih profesi kita sebagai seorang tenaga pengajar. Tentu inovasi-inovasi, teknik-teknik mengajar, tentu tiap hari atau bahkan tiap waktu kita harus melakukan perubahan, melakukan inovasi-inovasi agar sistem yang kita pakai bukan cuma itu-itu saja. Sistem yang seperti apa? Seperti menggunakan kertas, pulpen. Nah, kita mencoba beralih untuk menggunakan teknologi. Kemudian, yang kedua, kita akan pelajari tentang radikalisme, di mana salah satunya ada terorisme di dalamnya. Kita sebagai seorang aparatur sipil negara telah disumpah bahwa kita akan setia pada Undang-Undang Dasar, kita akan mengabdi dengan sepenuhnya kepada negara kita. Kita akan mementingkan kepentingan bangsa negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, di mana ini radikalisme ini merupakan salah satu hal yang sangat dilarang. Bahkan bukan cuma dilarang, merupakan hal yang sangat berbahaya untuk kemajuan bangsa ini, untuk bagaimana bangsa ini bisa lebih baik dari sebelumnya. Radikalisme ini muncul ketika adanya paham-paham doktrin dari luar yang sering mengatasnamakan agama. Padahal ini semua adalah hal yang bisa dicegah sebenarnya. Tapi karena kurangnya pemahaman tentang radikalisme, sehingga dengan mudahnya paham-paham ini bisa menyebar luas di negeri ini. Contohnya saja, ada oknum-oknum yang mengatasnamakan agama ingin mengganti Pancasila, ingin mengganti dasar negara dengan sistem yang katanya bisa membuat rakyat menjadi sejahtera. Kemudian yang terakhir yang saya bahas, mungkin ini lebih ke arah yang lebih serius, karena ini merupakan musuh kita bersama, musuh bangsa
yakni penyalahgunaan narkoba. Sebagaimana kita tahu, narkoba bisa meluluhlantahkan suatu bangsa. Karena yang pertama, yang paling sering terpapar, yang paling sering menyalahgunakan narkoba itu adalah umur antara 17 sampai 24 tahun sebagaimana data dari Badan Narkotika Nasional. Nah, bagaimana kita mau melihat bangsa maju ketika pemuda-pemuda kita ikut dalam penyalahgunaan narkoba? Padahal kita tahu bahwa bangsa yang akan datang, kemajuan bangsa bisa dilihat dari pemudanya. Ketika pemuda ini terpapar atau ikut dalam penyalahgunaan narkoba, pasti sudah dapat dipastikan bahwa dia akan kurang berkontribusi untuk negara. Yang selanjutnya yakni kurang lebih ada beberapa oknum ASN yang terlibat dalam proses penyalahgunaan narkoba. Salah satu contohnya saja di daerah Kalimantan Utara, tepatnya di Tarakan, adalah seorang ASN aktif. Dia adalah mantan lurah yang ikut mengawal peredaran sabu sebanyak 38 kg. Ini merupakan hal yang sangat miris. Ini merupakan hal yang tidak terpuji. Meskipun sebenarnya itu menurut mereka adalah hal yang wajar, tapi itu bisa merugikan, itu bisa menghancurkan generasi-generasi kita. Olehnya itu, marilah kita sebagai ASN khususnya, kita sebagai garda terdepan untuk pencegahan-pencegahan seperti ini. Bagaimana kita berawal dari diri kita, menasihati keluarga kita, setelah itu semuanya baru kita keluar untuk bagaimana kita menasihati orang-orang di sekeliling kita untuk tidak terjun dalam penyalahgunaan narkoba ini. Mungkin mereka berpikiran bahwa pundi-pundi rupiah sangat banyak didapat ketika kita bisa meloloskan satu bungkus atau bahkan sampai ratusan bungkus, ratusan kilo narkoba. Tapi harus kita ketahui bahwa itu merupakan suatu pelanggaran hukum yang berat di negeri kita ini. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan terkait dengan isu-isu kontemporer yang ada di negeri kita ini. Sebagai kesimpulan bahwa kita yang salah satu pelayan publik, yakni aparatur sipil negara, memiliki tujuan, memiliki tugas untuk bagaimana kita membantu kemajuan bangsa Indonesia. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala kesempatannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.